Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Pak Lutfi akan ngasih video pembelajaran yaitu untuk kelas 5 tema 7 subtema 2 pembelajaran 4. Namun untuk memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu cari tahu kepanjangan PPKI dan BPUPKI lalu tuliskan pada kotak berikut ini. BPUPKI kepanjangannya yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Proses pembentukan NKRI. 1. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. 2. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP, yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumuharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. 4. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 atau sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional di daerah-daerah, tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Selanjutnya, ayo berlatih pada halaman 115. 1. Apa tugas PPKI? Yaitu melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Apa hasil sidang PPKI pertama? Yaitu penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua, Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, tugas Presiden Republik Indonesia untuk sementara waktu dilakukan oleh sebuah komite nasional. 3. Apa tujuan pembentukan KNI? Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. 4. Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. 5. Tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI pertama, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya yaitu atas berkah rahmat Allah maka rakyat Indonesia menyatakannya kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Ayo berdiskusi pada halaman 117. Buatlah ulasan mengenai bacaan Ahmad Subarjo. Ulasan teks, judul teks yaitu Ahmad Subarjo. Bagian yang paling menarik, Ahmad Subarjo mempunyai peran yang penting, yaitu ketika beliau ikut menjadi salah satu panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Informasi penting yaitu yang pertama, Ahmad Subarjo lahir di daerah Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Yang kedua, menjadi salah seorang panitia 9 yang turut merumuskan Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, salah seorang tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pendapat saya tentang teks ini yaitu Ahmad Subarjo layak menjadi teladan sikap kepemimpinan yang bisa ditiru karena mempunyai peran yang besar bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaan. Saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena saya menyarankan teks ini karena berisi sikap keteladanan salah seorang pemimpin Indonesia. Selain itu, teks ini juga berisi tentang peran beliau dalam perjuangan bangsa Indonesia. 1. Jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo.
Yang pertama, menjadi penengah atau juru damai dalam peristiwa Rengas Dengklok, di mana beliau bisa menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda yang bersitenggang saat terjadi perbedaan, mengambil langkah dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. 2. Berperan dalam Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Sebagai perumus dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terutama pada kalimat pertama teks proklamasi. 2. Kemukakan hal yang dapat kamu pelajari dari kisah peran dan perjuangan Ahmad Soebarjo. Bahwa sikap seorang pemimpin itu harus rela berkorban, bekerja keras, pantang menyerah, bisa bekerja sama dengan yang lain, mampu menjadi penengah dan dapat mencari jalan keluar saat terjadi masalah dengan yang lainnya. Ini bisa dilihat saat peristiwa Rengas Dengklok. Unsur-unsur budaya. 1. Religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. 2. Mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur, sementara itu orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. 3. Teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. 4. Kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. Yang kedua, kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri. 5. Pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Misalnya, pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional, pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara, dan pengetahuan menentukan arah para laut tradisional ketika mengarungi samudra dengan kapal pinisinya sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa bahari. 6. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku ke dalam masyarakat. Contohnya sistem marga pada suku Batak dan sistem terah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. 7. Bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Lalu, bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Tentu kamu ingat bukan salah satu Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Kamu telah mengetahui unsur-unsur budaya di Indonesia. Keragaman unsur budaya tersebut lahir karena adanya berbagai faktor. Faktor itu seperti faktor biologis atau keturunan ras suku, geografis, keadaan alam, dan historis sejarah atau masa lampau, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Setelah kamu membaca teks pada halaman 118 sampai 121, sekarang perhatikan halaman 121. Ayo mengamati. Cari tahu dengan mengamati unsur-unsur budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jika kamu mengalami kesulitan, baca kembali uraian tentang unsur-unsur budaya di atas, kemudian tuliskan nama-nama bagian dari kebudayaan pada suku yang kamu kenal. Unsur budaya yang pertama yaitu kesenian.
Nama, ketoprak, keterangan, seni pertunjukan suku Jawa yang berupa drama tradisional. 2 religi contohnya Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Keterangan, pemerintah mengakui 6 agama resmi. 3. Unsur budaya mata pencaharian, namanya contohnya petani, nelayan. Keterangan, jenis pekerjaan atau mata pencaharian sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, seperti di daerah pantai, banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, di pegunungan banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, dan lain-lain. 4. Teknologi angkut atau transportasi, namanya dokar, andong, mobil, kereta, kapal, dan pesawat. Keterangan, perubahan alat transportasi yang makin modern didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika pada zaman dahulu masyarakat mengenal dokar dan delman sebagai alat angkutan dan transportasi, sekarang masyarakat mengenal mobil, kereta, pesawat, dan kapal sebagai alat angkut dan transportasi. 5. Unsur budaya yaitu kesenian, contohnya wayang kulit. Keterangan, seni pertunjukan pada suku Jawa, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 6. Unsur budaya yaitu pengetahuan, contohnya pengetahuan akan tanaman. Keterangan, pengetahuan masyarakat akan tanaman dapat dimanfaatkan untuk membuat obat dan jamu tradisional di beberapa suku, misalnya suku Dayak di Kalimantan. 7. Sistem kemasyarakatan, namanya gotong royong. Keterangan, suku-suku di Indonesia mengenal gotong royong dengan istilahnya masing-masing, seperti gugur gunung di masyarakat Jawa Tengah, sambatan di Yogyakarta, Jawa Timur, song osong lambung di Madura, ngayah di Bali, bari di Papua, mapalus di NTT, dan lain-lain. 8. Bahasa, namanya bahasa daerah. Keterangan, setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Untuk mengisi diagram berikut ini, kamu dapat melihat tabel yang telah Ibu tampilkan, yang telah berisi nama-nama suku, rumah, adat, pakaian adat, senjata, tari, dan alat musik tradisional di 34 provinsi. Isilah sesuai dengan provinsi tempat tinggalmu. Dan berikut ini Ibu akan memberikan salah satu contoh dari Provinsi Riau. Nama suku yaitu Melayu, Akit, Talang Mamak. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Nama pakaian adat Melayu. Senjata tradisional yaitu pedang jenawi, badik tumbuk lada. Nama baju adat yaitu teluk belanga, kebaya labuh. Dan tari tradisional yaitu joget lambuk, lenggang Melayu, zapin sekampung. Dan alat musiknya yaitu gambus.